justru salah satu mundur itu karena saya ngerasa kalau saya terus di dalam, apa yang saya mimpikan ketika saya di dalam nggak akan terwujud. Banyak misal di satu masa sebuah konsep bagus di sebuah kota, tapi habis itu berubah lagi ketika pimpinannya ganti. Ya. Setiap orang harus punya jalan hidup, jalan literasinya masing-masing karena itu penghidupannya nanti. Selamat datang lagi di Obrolan Kita. Nih puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kedatangan tokoh nasional nih. Ya. Oke. Nah, tokoh nasional di dunia Di bidang baca literasi. dan literasi. Di bidang literasi. Selamat datang Om Win Muldian. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Bang Win aja deh, jangan. Bang Win ya? aja ya. Oh ya, Abang aja nggak usah Iya, Om ya. Bang aja, gua orang Sumatera. Ya, siap. Bang Win, ini lagi acara apa sih ini ke Kalimantan Selatan? Di Banjarbaru lah. Di Banjarbaru lah khususnya lah ya. Lari dari Jakarta. Lari dari Jakarta dengan lari dari kemacetan Jakarta. Mencari suasana yang berbeda, bertemu dengan orang berbeda, dan akhirnya mendapat pengalaman baru, dibawa pulang untuk menguatkan energi baru lagi. Oke, nice. Kebiasaan yang saya lakukan itu kalau ke berbagai Daerah, kota, berbagai kota, jangan lihat daerah dan Oh, jangan. desa. Baik. Ke berbagai kota, begitu. Ya. Buat kawan-kawan atau yang sering nonton YouTube Poros Kalimantan, Om Win ini salah satu tokoh literasi nasional. Pokoknya Banyak. panjang lebar lah soal beliau ini. Salah satunya jadi Ketua Umum Perkumpulan Literasi Indonesia, Ketua Dewan Perpustakaan Jakarta, Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia ya Om ya. Iya. Habis itu CEO di Indonesia Writer Inc. Corporation atau IWI. Pengurus Persatuan Penulis Indonesia Alinea dan pernah menjadi pelaksana harian Gerakan Literasi Nasional. Ya. Pernah juga katanya jadi PNS di Kemendikbudristek ya. Sempat kebetulan waktu itu dilamar jadi dilamar jadi PNS, terus ya PNS. ikut, terus ngerasa udah selesai, ya mundur. Ya mundur ya. Saya juga dilamar, ada cerainya. Ada cerainya ya. Nah, Oh gitu. Ada masa aktifnya gitu. Masa idah. Masa Oh, idah. gitu. Oh, bukan. Bukan hari. Bukan dong. Oke. Bukan dong. Tapi katanya ini lagi seru-serunya di baca di Tebet ya Om ya. Ya. Baca di Tebet ini kawan-kawan ini adalah perpustakaan publik dan ruang temu Om ya. Ruang temu sekaligus pusat pengetahuan katanya nih. Bisa diceritain Om soal baca di Tebet inilah. Jadi kalau misalnya membuat sebuah perpustakaan, ini cerita sedikit ya, Ya, agak betul. panjang Nggak ya. apa-apa, Mas, ya. boleh. Jadi saya Boleh, sudah Bang. membuat perpustakaan publik itu sejak saya masih kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ya, saya buka perpustakaan di kelas di tempat saya sekolah ke teman-teman saya. Waktu di Sumatera. Waktu di Pontianak. Oh, Pontianak. Saya lahir dan sampai SD kelas 4 itu di Pontianak. Kok bisa sih anak seumur 10 tahun ada Iya, keinginan seperti Ya, itu loh. nah Pak. itu tadi. Nah, Saya membuat sebuah akses pada bacaan untuk ada teman ngobrolnya. Oh. Jadi nggak membaca untuk sendiri, tapi membaca untuk akhirnya dibicarakan dengan teman. Bahkan ada masa saya bisa beli satu judul buku itu berapa eksemplar. Kenapa? Ya biar saya Biar bareng. pinjamkan, terus nanti kita bisa diskusi. Untuk buku-buku yang non fiksi ya pastinya ya. Tapi kalau fiksi mungkin lebih dipinjamkan, terus nanti bercerita, jadi nggak harus punya 2 atau 3. Iya, betul. Gitu. Nah itu saya bangun. Jadi saya sudah memutuskan bahkan di SD, di jenjang SMP mengembangkan hal seperti itu. Di SMA saya bikin semacam kelompok studi ilmu sosial, humaniora, pasti dengan bacaan ya. Di kuliah saya memilih jurusan ilmu perpustakaan. Bahkan ya itu semua udah diputuskan. Jadi saya sudah memilih akan terjun di dunia buku, dunia perpustakaan, dunia waktu itu belum kenal istilah literasi ya. Dunia membaca, dunia penerbitan, penulisan dan sebagainya itu sudah saya pertimbangkan. by design sejak dini berarti. Ya, Bang, ya. Jadi itu sebuah pilihan dan itu sebenarnya idealnya itu dimiliki oleh setiap anak ketika dia tumbuh kembang dari usia pendidikan dasar, menengah sampai dia memilih pendidikan tinggi ketika dia masuk ke usia produktif. Usia produktif itu udah penting. Jadi jangan sampai nanti kuliahnya apa, kerjanya apa. Oh, Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi Kebanyakan salah jurusan Salah katanya. jurusan. Padahal kok dianya nggak banyak baca gitu kira-kira. Ya Aware. karena ya tidak memikirkan itu dengan serius gitu, keluarganya terutama ya. Jadi misalnya
anak punya minat tertentu di bidang apa, sediakan dong bacaan yang sesuai dengan yang diminati oleh anak. Iya. Jadi jangan semua harus disediakan bacaan apapun, Iya, tapi betul. bacaan yang dipilih sesuai dengan minat Minat anak. dia anak. Itu yang membentuk di tubuh kembang anak, akhirnya dia punya pilihan. Pilihan penghidupannya dengan subjek atau konten yang memang menjadi bagian dari proses hidupnya. Oke. Yang misalnya bikin sesuatu terkait tentang broadcasting, Iya. dia Ya, mau bikin penyiaran, film, ya. dia mau bikin sekolah belajar masak, dia Belajar mau musik gitu ya. ahli mesin Ahli misalnya, mesin, ya. bongkar-bongkar ngoprek-ngoprek motor Iya. atau komputer, itu satu yang memang udah bisa dibaca harusnya sejak di usia sekolah. Nah itu yang mungkin terlewat. Jadi literasi adalah jawabannya sebenarnya. Jadi literasi, jadi itu sampai hari ini saya membuat baca di Tebet gitu ketika saya melihat gimana sih proses kerja sebuah perpustakaan umum Iya. ketika itu bagian dari birokrasi. Bagaimana sih proses kerja sebuah taman bacaan masyarakat kalau pakai uang sendiri, kocek Iya. sendiri. Jadi saya lihat bahwa akhirnya ada dua hal yang oke mungkin bagus secara umum, tapi masalah daya tahan, masalah bagaimana kesinambungannya. Ya. Ketika misalnya yang ngelola taman bacaan masyarakatnya misalnya dia menikah ikut suami, Iya. taman bacaannya bubar. Ya, biasanya Karena seperti ketergantungan itu di personal. lapangan. Personal kan, Tergantung karena, juga, karena dia punya orientasi yang berubah. Betul. Nah kalau di pemerintahan ya selama ini kan lebih banyak gayanya kantor, Iya. karena bagian dari birokrasi. Betul. Jadi pemahaman bagaimana memfasilitasi pengetahuan masyarakat Iya. itu kadang tidak semua dipahami oleh orang-orang yang bekerja di dunia perpustakaan umum. Nah itu akhirnya perlu dukungan dari para pihak, dukungan dari pemangku kepentingan dari masyarakat untuk bersama-sama membangun sebuah perpustakaan publik yang ideal. Jadi prinsipnya ketika saya mundur PNS Iya. di tahun 2009, salah satu mimpi saya yang tertunda adalah bagaimana membuat sebuah perpustakaan publik yang menjadi hub tempat orang bertemu. Jadi bukan menjadi sebuah tempat yang homogen tapi justru Iya. orang yang punya Ya. konten-konten yang berbeda, gerakan Dia yang bisa pakai berbeda, ruang itu ya. berkumpul dan bahkan Ini. yang satu jadi tahu yang lain. Jadi ada saling menyapa, Iya, saling betul. bertemu, dan akhirnya ternyata bisa dikolaborasikan, bisa dilakukan hal aktivitas bersama dan Iya. sebagainya. Nah itu yang akhirnya tujuan utama dari Baca di Tebet yang itu. saya bangun sebagai sebuah perpustakaan publik. Nah ini saya bangun berdua ya dengan Kanti Weyanis, seorang penulis yang juga seorang pengacara dan dia juga orang yang punya Concern. talenta beragam dan konsen dengan dan kondisi pendidikan masyarakat hari ini. Jadi itu yang kita kembangkan bersama Iya. dan ternyata didukung juga oleh banyak teman lainnya. Dari penulis, musisi, orang chef yang jago masak, Iya. yang bisa yoga. Jadi banyak orang akhirnya jadi kegiatannya beragam dan itu Nggak bahkan cuma baca buku artinya di ya Tebet baca itu. buku hari ini itu diskusi yang berbeda lagi. Iya, betul. Karena hari ini Konteksnya beda. generasi ya. Z, generasi Alpha sebenarnya Iya. udah nggak baca buku. Iya, generasi milenial dan lain-lain ya. Nggak, di bawahnya lagi Iya, yang Z dan beri- Alpha tadi Z ya? dan Alpha Iya. itu udah kalau yang milenial sekarang udah punya anak, udah pada Betul. gede Ini anaknya. era So kita ini ya. harus kita lihat seperti itu. Nah di posisi ini tantangannya lain lagi. Kenapa gaya belajar sekarang tuh visual? Ya, Betul. audio visual. Audio visual. Semua Jadi- kayaknya lebih tertarik untuk nonton deh daripada baca. Ya sekarang gimana dari nonton akhirnya dia butuh buku. Dia butuh sesuatu yang menjawab hal yang dia tadi mau cari tahu Minat yang dia tidak itu selesai dalam konteks visual. Nah itulah Iya. kenapa kata baca kami pilih. Bukan pustaka, bukan perpustakaan, bukan Betul, taman ya. bacaan, tapi Ya. ada sesuatu yang kami menyebutnya membangun daya baca. Jadi orang berkumpul, bertemu, mendiskusikan sesuatu, Ya. mereka terasah kemampuan daya bacanya, akhirnya mereka menghasilkan karya. Ya. Jadi ujungnya atau puncaknya adalah bagaimana menjadi kreator juga jadinya. Iya. Itu. Jadi hari ini orang yang dekat dengan pengetahuan, dekat dengan beragam bacaan, punya visi aja nggak cukup. Kalau nggak pernah itu direalisasikan. Iya. Jadi banyak orang sering mendengar ceramah saya segala macam apapun tentang literasi, tentang apapun, dan saya melihat ini loh prakteknya. Saya langsung melakukannya. Ada wujudnya gitu ya. Wujudnya, dan akhirnya banyak orang datang dan belajar dan mau membuat hal yang sama Baik. di kotanya masing-masing. Kalau di Tebetnya, baca di Tebet ini artinya semua umur boleh ke sana dong? Enggak, Enggak ya? Ada kadar ada. paling muda 12 tahun. Oh, paling muda 12 tahun. Karena kita belum siap atau mungkin satu saat akan siap ya ketika misalnya anak di tinggi
senang membaca di usia 8 tahun, 9 tahun. Betul. Terus dibaca di Tebet, tapi kita kan nggak tahu itu kan jadi ruang publik ya. Ya, jadi ruang Betul. Tiba-tiba ada yang ngajak Siapa yang bisa ngomong, membatasi ngajak itu? apa. Jadi kami menganggap sesudah umur 12 tahun Boleh. anak punya pertahanan yang lebih Oh, kuat. iya. Secara Jangan defend sampai diri sendiri. tiba-tiba Betul. diajak apa, kita kan nggak tahu karena orang yang datang itu kan nggak semua teman kita ke situ. Dia Betul. datang untuk membaca atau apa, udah nggak semua kita kenal kan tabiatnya, perilakunya, karena Iya. itu bukan. Karena saya membangun sesuatu yang sekarang jadi menjadi area publik. Iya, ruang Bukan publik, lagi ya. perpustakaan pribadi saya, walaupun di Iya. situ ada 20.000 buku saya ada di situ, tapi saya sudah dedikasikan untuk dibaca orang secara umum. Iya, iya. Otomatis kan kita nggak tahu karakter Iya, orang iya, per orang. macam-macam yang Makanya datang. kami dengan mohon maaf dengan sangat tidak memberikan akses untuk anak di usia bawah 12 di bawah tahun. 12 tahun. Kecuali datang bareng orang tuanya. Ya. Iya, iya, ada yang bimbing. Selalu bareng orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya, mendingan nggak usah. Iya. Gitu. Itu yang disyaratkan dan kami minta ada dokumen pernyataan. Kalaupun ada anak, ada saat ini tuh ada 2 anak yang datang dan menjadi anggota dengan pengecualian dengan ada pernyataan orang tua dan setiap datang harus dengan orang tuanya. Oh gitu. Mau nggak mau gitu. Om kalau baca di Tebet ini biasanya Bang. ya Bang ya, Bang Wen soal baca di Tebet, orang datang ke baca di Tebet ini biasanya mencarinya apa? Selain buku bacaan ya. Oke. Ya perjumpaan sih. Jadi pada saat misalnya menariknya gini, setiap orang berkumpul merasa apapun yang mereka perlukan ada di situ dan mereka bisa janji dengan teman yang punya minat yang sama, Yang sama, ya. di komunitas yang sama, yang punya hobi yang sama dan mereka berkumpul. Dan di situ pasti mereka bisa jadi ketemu lagi orang lain yang ternyata bisa mendapat perspektif lain lagi dari aktivitas mereka. Jadi Ya, betul. jadi misalnya kita lagi diskusi misalnya tentang pendidikan, tiba-tiba kita bicara hal yang sangat spesifik misalnya tentang gender atau tentang disabilitas. Iya. Kita lagi bicara tiba-tiba ada nongol seseorang yang ternyata kita tahu dia tunarungu, Ya, disabilitas ya gitu. punya ketunaan yang akhirnya dia bisa sharing, bisa berbagi. Nah, jadi kan kita nggak harus kontak tiba-tiba si ini kan Dia ini, membagi ini, apa yang dijalani gitu. Nah, berarti Merasa. karena buat kita setiap orang yang punya kepintaran, punya pengetahuan, kalau dibaca di Tebet itu wajib berbagi pengetahuannya, kepintarannya ke orang lain. Oke. Jadi berbagi, jadi mau nggak mau kita sering tahu dong orang. Iya. Tiba-tiba misalnya Lola Amaria datang main, Iya. nah, terus kita tagih untuk nanti dia bikin kelas bahas tentang genre yang buat dia penting. Jadi kemarin minggu lalu kita diskusi tentang genre film sport dengan bahan bacaannya film 6,9 detik yang panjat dinding itu. Iya. Nah itu nonton dulu filmnya, baru diskusi dan sebagainya itu. Jadi contoh bisa prakteknya. Iya. Jadi ya Akhirnya itu. menciptakan ruang diskusi ya. Oh iya, akhirnya datang lagi yang lain. Hmm. Yang datanglah lagi dari Lola Maria, terus datang lagi akhirnya si Bambi Gusti yang scoring film. Oke. Datang lagi Sandi Kanester yang penyanyi. Akhirnya jadi diskusinya Oh, Ya. gitu. Nah, Luas jadi ya. ya, Tidak sekadar menonton tapi Ah. dia mendengarkan si ya akhirnya berbicara, karena kita Bang. kondisikan ke teman-teman yang memang mereka punya talenta itu yang sudah senior yang jauh terus lama untuk ada kesadaran kalau lagi ada acara apa dia mau berbagi datang dong. datang Ya, ya. bagi Gitu. ilmu ke teman-teman yang Kayaknya ada, gitu. asik. kemarin lagi ada screening nih teman-teman musik dan teman-teman film dari Tasikmalaya datang. Iya. Ada Sukabura Project, ada Sampurasun Tasikmalaya segala macam datang. Terus kita cuma kabarin ke teman-teman yang lain yang bahwa ini memang- ada ini di sini. terus ada yang mau datang sutradara senior Mbak Sekarayu Asmara. Sekarayu Asmara. Terus ada Mas Lilo mau datang tapi kemarin nggak jadi, Lilo Iya. Kla. Lilo Kla. Jadi akhirnya karena mereka mau mendukung tempat ini. Jadi itu yang menarik. Jadi kita jadi bukan berarti ngundang si artis atau tokoh apa terus ada angka kau hubungi manajernya apa enggak. Iya, Tapi Kayak gitu tapi kemauan ya, mereka. bangun kesadaran untuk mereka mau betul. berbagi. Ternyata kita bisa buka ruang itu. Dan saya pikir di Banjarbaru juga bisa, di Kalimantan juga Iya, bisa iya. dikembangkan. Bisa gitu ya. Orang-orang punya pengetahuan apa, mereka kan semua buku hidup sebenarnya. Oh. Iya, iya. masing-masing punya Nah, pengetahuannya punya masing-masing. pengetahuan Betul, yang dia betul. bisa bagi ke Iya, yang bisa lain. bagi. Di seperti forum hari ini misalnya mengajak siapa Oke, bicara, Iya, betul. orang ini kan sebenarnya buku, cuma buku Iya. hidup. Berjalan. Nah kalau misalnya Poros Kalimantan ini mengumpulkan sekian banyak orang Iya. dari Kalimantan yang punya pengalaman hidup dan itu harus menjadi Membaginya. pengetahuan buat orang lain. Betul, betul. Akhirnya Poros Kalimantan menjadi living library, Jadi nilai ya. perpustakaan hidup untuk Oh. buku-buku hidup yang pernah direkam pengalaman hidupnya di sini menjadi pengetahuan bersama. Itu yang menariknya. Ini Bang, selama ini berjalannya di mana aja titik baca di Tebet itu?
yang sudah efektif mungkin. Ya pada dasarnya gini, salah satu yang saya lakukan pasca saya mengundurkan diri dari pemerintahan adalah saya masih punya banyak mimpi. Salah satunya mimpi membangun perpustakaan publik ini. Sebelumnya saya udah pernah bikin sebuah perpustakaan publik yang sampai gue tuh sekitar 18 ribuan tuh di Kota Tua, di Museum Mandiri di Jakarta. Nah, itu namanya Library at Batavia dulu. Itu dari koleksi buku saya juga. Tapi kan ini ada di tempat orang, ada di museum milik Bank Mandiri. Ketika ada kebijakan bergeser ini mau dipakai untuk urusan kantor, nggak boleh lagi menjadi ini koleksi buku tentang bacaan anak, apa nggak boleh ada segala macam. Ya berarti udah dong. Nah kayak sekarang kan sepenuhnya tergantung saya. Mau tutup, mau buka, mau apa, ya terasa karena itu milik secara keseluruhan. Jadi jarang bisa kebetulan saya kan tadi ketua Ikatan Sarjana Perpustakaan Indonesia. Kok ada pustakawan mengelola perpustakaan milik sendiri. Biasanya pustakawan bekerja di sebuah lembaga perpustakaan. Ini kan mungkin hal yang baru di Indonesia. Orang yang pendidikannya perpustakaan tapi mengelola perpustakaan miliknya sendiri. Nah, itu yang saya kelola dengan ada subjeknya, benar-benar kayak kita bisa lihat di handphone katalog bukunya gitu. Nah, jadi hal ini yang mungkin saya kembangkan untuk jadi model, jadi contoh. Jadi kalau ditanya, Baca di Tebet itu baru berdiri 20 Februari 2022. Sebulan lebih kan? Sebulan yang lalu. Tapi sudah banyak sekali orang yang mendaftar jadi anggota. Kenapa? Karena merasa perlu menjadi bagian dari tempat gimana sama-sama membangun pengetahuan. Jadi bukan sekedar meminjam buku atau bukan seperti itu. Jadi lebih dari itu. Jadi kita sebenarnya membangun sebuah tempat untuk merawat pengetahuan, bukan merawat buku. Nah, itu yang kita kembangkan hari ini dibaca di Tebet. Nah, proses ini ketika berjalan ternyata jadi pada dasarnya dengan cepat banyak teman minta untuk dibuatkan di kotanya. Gitu. Saya bilang ini bukan franchise. Iya sih. Kalian tinggal datang, pulang dan ditiru aja. Jadi buat saya baca di Tebet itu sebuah gerakan, bukan sebuah bisnis. Artinya kalau lu mau di tempat lu ya udah lu bikin gitu kan gitu ya. Datang ke sini seminggu, 2 minggu, 2 hari, 3 hari belajar, pulang bikin aja. Karena yang di Tebet kalau dengan dibikin di Banjarbaru nggak akan sama. Betul. Karena kebutuhannya pasti lain. Segmennya lain. Tapi polanya ini membuka ruang, orang bertemu, menjadi hub, membangun percakapan, mencari ide-ide baru, terus akhirnya bersama-sama memikirkan ada karya apa yang mau dibuat. Jadi Baca di Tebet adalah sebuah maker space, sebuah lingkungan berkarya yang kita bangun dan melibatkan siapapun. Orang tahu mungkin saya dan Kanti sebagai pendirinya, tapi pada dasarnya mari kita rawat bareng-bareng tempat ini untuk bukan untuk bisnis, tapi untuk bagaimana membuat sebuah capaian baru di dunia pengetahuan dan akhirnya menjadi bagian dari perkembangan kebudayaan Indonesia. Berat tapi prakteknya nggak susah kok gitu loh. Pada dasarnya kita kumpul aja, ngobrol aja, pasti ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Pentingnya itu yang sama pemikiran. Ada campur tangan pemerintah nggak sih di sini atau harus? Saya bekas pemerintah. Iya, saya juga masih punya jabatan di pemerintahan. Ini bisa dong maksudnya justru ya kan kayak sekarang kayak tadi misalnya ada seorang menteri yang tanpa kita undang datang sendiri terus bikin podcast. Dibaca di Tebet di saat belum diresmikan padahal. Jadi dia merasa ada sesuatu yang perlu terkait tentang pekerjaan dia. Dia ini terpanggil untuk andil nih. Ini tempat sebuah model baru untuk mengembangkan kreativitas. Dan dia menyampaikan itu. Jadi bahkan konten podcastnya tentang baca di Tebet. Dia ngundang satu bintang tamu dan mereka diskusi, tapi topiknya bukan literasi, tapi topiknya baca di Tebet. Di saat kita belum buka. Nah, pada dasarnya kan dia paham bahwa hal-hal seperti ini penting. Jadi bukan sekedar membuat marketplace, membuat hub, membuat working space, tapi tidak ada energi pengetahuan di situ. Cuma sebagai tempat berkumpul. Nah, kita nggak begitu. Kita bukan cuma tempat berkumpul, tempat janjian, tempat satu kelompok komunitas, tapi mengumpulkan sekian kelompok, sekian gerakan, sekian kepentingan untuk bisa berbagi pemahaman. Jadi membangun kesepahaman. Dan kami buat tanggal 20. Kenapa 20 Februari 2022 bukan cuma angkanya, tapi hari itu adalah hari
keadilan sosial sedunia. Jadi prinsipnya kami meresmikan tempat yang bernama Baca di Tebet sebagai perusahaan publik untuk menyatakan bahwa adillah sejak dalam pikiran, kalau kata Pramudia. Jadi kami menganggap bahwa pengetahuan itu harus dibagi, karena itu baru kita bisa adil dan bisa merawat bersama-sama pengetahuan yang ada di kita. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi siapapun pasti akan ditagih untuk cerita sesuatu yang sedang dia lakukan. Gitu. Jadi itu yang kita kembangkan. Jadi kita ada juga ada ruang podcast, kita sebut namanya ruang karya. Ada ruang baca, ada ruang fikir malah. Sebuah ruangan yang seluruh dindingnya itu buku sampai atas. Tingginya 4 meter. Jadi dari situ terus sengaja ada mejanya marmer, jadi orang duduk situ tuh biar tiba-tiba dia membuat dia merasa nyaman lah ya. Enggak, langsung ada ide apa gitu. ya. Cepat ini ya. Itu alam bawah sadar, tapi dia ngerasa tuh ngeliat buku apa di situ. Wah, kayaknya bisa ini. Jadi ternyata sesuatu yang saya pikirkan itu ternyata kok bisa kejadian ternyata. Terus ya pasti ada ruang temu ya, ruang temu untuk orang bertemu, itu tempat diskusi. Nah, tapi pasti ditanya dong nanti kalau ada pertanyaan berikutnya, gimana cara menghidupin yang pakai uang sendiri? Itu pertanyaannya. Ya, apakah ada pengelolanya? Saya dengar itu pengelolanya emang ada. Pasti banyak orang-orangnya yang ada di dalamnya, iya. Yang mau datang untuk bantu-bantu tanpa harus berpikir mendapat gaji bulanan banyak banget. Yang orang pingin berbagi energinya, bisa berbagi ya? jadi mau jadi relawan, jadi volunteer, datang pingin bantu. Padahal mereka bukan cuma mahasiswa, ada yang sambil kerja, ada bisa ketika dia lagi gak kerja dia ke situ bisa bantu apa. Jadi ternyata kalau ada kesepahaman tentang sesuatu yang mau kita buat dan kita pahami ini jadi milik bersama, banyak orang yang akhirnya membagi melibatkan diri gitu ya. Barang miliknya, membagi waktunya, tenaganya, pikirannya. Membagi tenaganya, pikirannya, keahliannya. Iya. Jadi ada yang bikin konten, ngerekamin karena dia punya kamera. Ada yang meminjamkan sound system yang di rumahnya nggak terpakai. Jadi itu kadang ada yang ngasih karpet, ngasih kursi. Jadi semua ketika karena kan karena ya kalau misal dilihat kocek sendiri saya atau Kanti ya nggak usah ditanya lah. Nah, itu rumah. Tentu ada keluar. Banyak. Tapi buat kita bukan akhirnya kita harus menggerakkan jualan hati untuk orang-orang uangnya itu. kembali terus kita jadi komersial. Ya, Enggak. betul. Justru buat kami ini sebuah bentuk bagaimana kita ya ibaratnya memberikan ke publik, ke teman-teman kita sesuatu yang sekian lama ada di kita kok. Ya, Mimpi kita. Ada di buku. Enggak, ini buku-buku ini ada di rumah kita. Tapi Ya, kan karena betul. saya kemana-kemana, buku ini kan nggak diakses orang. Iya, betul. Taruh aja di sebuah tempat yang menjadi area publik. Iya, Nah, yang itu yang siapapun bisa. itu yang kita kembangkan. Nah, ternyata ketika proses berjalan tadi dibilang, ternyata orang seperti saya, seperti Kanti, ada teman-teman yang bergiat di literasi di dunia penulisan, Betul. ternyata rata-rata punya mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Sama sejak saya kelas 4 Menciptakan SD ruang-ruang tadi. seperti itu, Iya. ya. Saya kelas 4 SD saya cari teman ngobrol kok dengan apa yang saya baca. Iya. Jadi hari di dan ke depan membaca itu tidak lagi dalam konteks individual. Pasti membaca itu secara kolektif, makanya muncul komunitas, muncul Komunitas apapun baca. karena pengetahuan yang mereka homogen tadi yang sama. Nah, saya menyediakan ruang yang heterogen. Ya. Nah, jadi disitulah kreativitas akan muncul, daya kritis akan muncul, Ya. membangun komunikasi antar pihak muncul, dan akhirnya ujungnya kolaborasi. Iya, kolaborasi. betul. Bikin Jadi karya. ya, jadi kalau bahasa ininya diskusi saya ini bukan urusan alih wahana dari teks ke audio. Iya. Jadi justru kita mengkolaborasikan beragam wahana yang ada saat ini Iya. terkait tentang pengetahuan. Iya. Nah, itu jalan yang kami pilih sampai hari inilah. Mungkin berubah juga kan, ada perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan ke depan. Seiring peradaban juga. Ya kan, ya sama kayak Iya. sekarang nih misalnya. Apapun kita akan ada statement, cek di WhatsApp grup udah dibahas belum? Mungkin 10 tahun lalu nggak ada Nggak kayak ada kayak gitu. gitu. Dan akhirnya mengubah perilaku kita, Iya. mengubah Iya. cara Mengubah kita cara kita berinteraksi, berkomunikasi. cara Iya. kita belajar Iya. bahkan. Nah, itu contoh tentang teknologi mengintervensi kehidupan kita. Nah, di situ akhirnya perlu kesiapan kita membangun konten-konten positif seperti hari ini yang teman-teman di Polres Ya, Kalimantan lakukan. Ya. Ini kan membangun konten positif, Betul. bukan bergunjing, bukan bergibah. Iya. Karena Tapi sekarang belajar. orang bicara sedang didengarkan gitu. Ya, Bang. storytelling. Storytelling. Jadi sekarang hari ini dunianya dunia storyteller, digital storytelling sebenarnya yang sekarang ada di tengah-tengah kita.
begitu. Om baca di Tebet Bang, ini, Bang. Bang. saya biasa kalau ngobrol sama orang tuh Ya, Om gitu. saya ngingetin. Ya, Terus, Bang Win, soal apa baca di Tebet, konsep baca di Tebet ini karena mungkin adakah terpengaruh karena dulu Bang Win sering apa jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Amerika, Ya, lalu ke tempat-tempat perpustakaan di sana, lalu hal itu Ya, akhirnya ada. dibawa Bang Win ke baca di Tebet. Ada itu. Ya sebenarnya gini, kalau dari sederhana kan sebelum saya keluar negeri pun kelas 4 SD saya udah buat, Betul. ya kan. Nah kedua adalah mungkin ada pengalaman ketika dulu saya belajar di Jepang. Ya saya melihat saya ke Jimbocho itu satu kota di salah satu tempat di kota tua di Tokyo, yang satu jalan isinya buku semua, ada toko buku, ada apa. Jadi kan di beberapa negara memang itu udah biasa. Fondasi pendidikan yang dengan sumber belajar itu sudah sangat jelas. Betul. Ya. Nah, sekarang Indonesia kan ya ngerti-ngerti lah sampai sekarang aja mungkin kita belum punya blueprint yang clear lah tentang bagaimana mengelola pendidikan dalam konteks nasional. Ya. Karena misalnya menterinya ganti lagi. Ganti lagi, ya. Nah, ini kan jadi Tergantung menterinya. justru di konteks hari ini kan kita harus punya fondasi yang kuat. Jadi pendidikan Indonesia harus punya kitab sucinya lah gitu, yang nggak usah diubah-ubah. Ya, yang Nah, pakem tapi lah. belum ada blueprint ini belum serius ya. gitu loh. Dilihat padahal kita punya pemikirannya Ki Hajar Dewantara, kita punya pemikirannya Kartini, pemikirannya ya banyak sekali tokoh-tokoh yang pasti dekat dengan pendidikan, dekat dengan dunia baca, dekat dengan dunia penulisan. Iya. Tokoh-tokoh pergerakan kita kan, bahkan ada ya banyak nama kalau mau disebut. Ya Tirto Adi Suryo, ya banyak nama lah, Hos Cokro Aminoto, semua mereka penulis, menyampaikan pemikirannya dan akhirnya mempengaruhi banyak orang. Nah di posisi ini mungkin saya melihat bahwa kita harus membangun ini bareng-bareng bersama-sama, karena saya pikir anak hari ini anak hari ini itu kan kehilangan waktu untuk belajar karena pandemi ini, ya kan, kemarin pandemi. Jadi kita berubah cara belajar, disederhanakan karena di rumah segala tidak ada sekolah. Nah, kita kan masuk ke next normal nih, ke normal berikutnya. Normal berikutnya ini nggak akan kembali ke seperti normal yang lama. Bisa jadi pembelajaran tatap muka tapi ditambah dengan kegiatan seperti hari ini, misalnya membuat konten. Nah, ini harus kita cermati ke depan bahwa tren ini bisa bagaimana cenderung terus membuat konten positif. Jangan sampai terjebak gitu. Nah, pengalaman ini misalnya kayak tadi, misalnya waktu saya, jadi kalau saya tanya tadi sebelum saya ke Jepang pun jadi saya sudah bikin perpustakaan 24 jam di rumah yang saya kontrak di sekitar Margonda di dekat kampus UI di Depok gitu kan. Jadi sesuatu yang sebenarnya saya sudah cuma semakin kuat ketika saya pulang dari Jepang sebenarnya. Memperkuat itu. Jepang itu tahun lama lah, saya nggak usah sebut tahunnya. Tapi sepulang di situ saya yakin bahwa saya harus jadikan ini gerakan. Jangan cuma untuk saya dan teman-teman di sekitar saya. Saya harus jadikan ini sebuah kampanye nasional. Makanya saya mengenalkan istilah literasi. Itu kan di tahun berapa? Tahun 2000, 2001. Salam literasi bahkan dari Pian ya. Dan di tahun 2006 bahkan saya sudah bikin festival literasi dalam konteks di tingkat nasional. 2006 mengenalkan istilah literasi 26. Di tahun 2006 itu. Nah, itu pilihan yang saya ambil untuk menggugah orang mencari teks-teks baru. Dulu kan kata ajakan membaca itu masuk ke konteks keaksaraan, keberaksaraan. Tapi selama ini kan kata keaksaraan itu identik dengan pemberantasan buta huruf, buta aksara. Jadi saya cari istilah lain. Jadi saya dulu bikin kayak kampanyenya dukung gerakan literasi lokal, supporting local literacy movement gitu-gitu. Nah itulah yang menjadi patokan saya memulai gerakan ini, dan akhirnya ketika pilihan saya dilamar masuk pemerintahan, dan saya pikir mungkin ide, jadi saya kan backgroundnya LSM nih, dengan pertimbangan teman-teman, saya bilang saya mau masuk ke pemerintahan, dan saya mau buat ide-ide kita ini masuk ke dalam sistem. Karena saya waktu itu dipicu oleh Pak Pasi Jalal di sebuah seminar. Saya kan selalu berantem dengan pemerintah kalau ngomong pendidikan. Nah, dia ngomong, Win, kamu lakukan dari dalam dong. Coba bangun, terlibat di dalam sebuah sistem pemerintahan.
Nah, itu yang membuat saya terpanggil dan saya dipicu oleh beliau. Ya. Sampai hari ini selalu ketawa kalau ketemu saya dia. Ketika saya masuk menjadi kepala perpustakaan kementerian, saya mengembangkan sebuah konsep perpustakaan modern, saya merancang grand design perpustakaan. Dulu kalau di Pekanbaru itu ada perpustakaan yang megah itu di Kota Pekanbaru, saya bikin grand desainnya. Terus saya bikin grand design di perpustakaan nasional yang gedung 24 lantai itu yang dekat Monas, tuh saya juga yang bikin grand desainnya segala macam. Dan akhirnya ide-ide ini meluas. Saya terlibat di gerakan literasi nasional, mengembangkan konsep-konsep gerakan literasi sekolah sampai ke titik oke, sepertinya tugas saya sudah selesai. Gitu. Artinya mewujudkan itu. Saya kembali lagi menjadi masyarakat sipil. Oke, siap. Artinya selama 14 tahun Bang Win di dalam sistem dan merasa wah tugas saya sudah selesai, ini ada kepuasan nggak? Maksudnya kepuasannya gini Bang, apa mimpi-mimpi saya dulu yang pengen saya kerjakan, salah satunya di dunia pendidikan dan literasi di Indonesia, itu udah banyak saya turunkan gitu. Justru salah satu mundur itu karena saya ngerasa kalau saya terus di dalam, apa yang saya mimpikan ketika saya di dalam nggak akan terwujud. Saya harus keluar dari sistem untuk mewujudkan mimpi waktu saya di dalam. Apa itu? Penjelasannya begini. Jadi ada konsep-konsep yang bagus muncul dari pemerintah di tingkat negara. Tapi prakteknya kok sulit ketika itu sudah menjadi bagian dari program di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota. Loh kok prakteknya suka-suka. Jadi saya memilih kayak hari ini misalnya, saya ada di Banjarbaru, kota di pertanyaan di awal. Saya ingin ikut terlibat dengan teman-teman di Banjarbaru, apalagi menjadi ibu kota provinsi kan, sekarang bukan Banjarmasin lagi. Nah ini saya mengajak tuh bagaimana kita mengatur gerakan literasi itu bisa menjadi bagian dari keseharian masyarakat, kebiasaan-kebiasaannya, program-programnya. Jadi kebiasaan. Nah disitulah akhirnya yang bisa mengubah itu ya di pemerintah daerah. Konsep-konsep boleh bagus dari tingkat negara di pemerintah. Di kementerian, lembaga, tapi eksekusinya tetap daerah. Eksekusinya kan otonomi daerah. Iya. Semua tergantung kepala daerah. Tergantung ini. Jadi banyak misalnya di satu masa sebuah konsep bagus di sebuah kota, tapi habis itu berubah lagi ketika pimpinannya ganti. Iya, betul, banyak sekali itu terjadi. Itu terjadi di mana-mana. Nah, jadi yang harus buat saya pilihannya yang harus dibangun itu adalah bagaimana si pemerintah kota, pemerintah sebuah kabupaten atau apa bersama masyarakat sipil, bersama pemangku kepentingan lainnya mengembangkan sebuah program gerakan yang akhirnya masing-masing merasa terwakili perannya. Betul. Bisa mewujudkan mimpinya dan sebagainya. Nah itu kenapa akhirnya saya mengambil pilihan. Tapi kan kita nggak duga ya. Saya mudah ada pandemi, ada apa segala macam. Saya merubah cara lagi. Akhirnya saya berpikir enggak, ini barengan. Saya bikin itu, saya bikin tadi baca di Tebet, terus tadi ada IWI, Indonesian Writers itu apa kan mungkin nanti saya coba jelasin lagi. Nah saya akhirnya membuat sebuah model di sebuah daerah di Tebet di Jakarta. Akhirnya saya membuat ruang yang untuk nanti ada kepala dinas mana datang, saya ajak ngobrol. Nah, terus nanti ada aktivis atau pegiat dari mana datang, saya ajak ngobrol. Akhirnya pegiat ini pulang ngobrol dengan pejabat daerahnya, terus nyambung. Terus ada satu waktu mungkin kayak seperti sekarang, sayanya datang. Betul. Jadi ini kan kejadiannya kayak di Banjarbaru seperti ini. Betul. Nah itu terjadi di banyak tempat, di Deli Serdang, di Lubuk Linggau, di mana, dan akhirnya teman-teman paham bahwa saya itu akhirnya jadi tukang kompor ya. Jadi orang yang menjadi. Jadi hari ini dalam gerakan yang saya pilih, saya mau jadi teman siapapun untuk bisa mewujudkan mimpi saya dan mimpi dia menjadi sebuah mimpi yang sama, dan ternyata bermanfaat nggak cuma untuk kita, tapi untuk masyarakat di tempat teman saya itu tadi menetap dan tinggal. Nah itu yang mungkin buat saya menjadi hal yang sangat serius saat ini, karena saya paham tidak semua kebijakan bagus prakteknya sesuai seperti bagaimana merancang kebijakan itu. Jadi saya masuk sebagai masyarakat sipil, jadi bersama teman-teman mengembangkan tadi baca di Tebet. Untuk yang nanti ada dong baca di Banjarbaru, baca di Martapura, baca di mana-mana gitu. Yang semangatnya semangat ya tadi berkumpul, merancang sesuatu, berangkat dari pengetahuan, bukan hanya
sekedar seru-seruan, kesenangan atau apa. Tapi ada nilai pengetahuan lah di dalam yang pastinya yang berdampak kepada umumnya. karena karya kan pasti ada dampak. Ada dampak, Jadi hari ini bagaimana kita membuat beragam konten positif di tengah-tengah masalah kita, dan akhirnya orang tidak perlu jadi kalau semua konten positif nggak akan ada hoax, nggak akan ada konten negatif yang mempengaruhi keseharian kita, karena kita ada di lingkungan yang positif, energinya dan pengetahuannya. Nah itu yang mungkin menjadi target saya dibaca di Tebet, dan juga akhirnya harus memikirkan kreatornya. Makanya di samping saya membuat sebuah hub tadi, saya membuat sebuah lembaga bisnis yang saya mengumpulkan para penulis, para pemilik gagasan. Jadi saya bangun sebuah manajemen kepenulisan, dikenal kalau di dunia itu sebuah literary agent, agen naskah untuk bagaimana teman-teman ini menuliskan sesuatu yang mungkin bagus, penting, dan kita kampanyekan, kita jual, kita promosikan biar dibaca banyak orang. Makanya lahir IWI itu, Indonesian Writers Inc. Jadi saat ini kita ada 14 penulis yang kami tangani. Dan di kita nggak susah ya nyari penerbit, karena mungkin masing-masing di kita tuh orang-orang yang sudah dikenal penerbit. Jadi kita kerjasama saat ini dengan 4 penerbit major yang membawa banyak naskah teman-teman untuk bisa diterbitkan. Tidak hanya berhenti sampai kerak buku, tapi mengkampanyekan, menyosialisasikan isi dari buku itu. Jadi saya menyiapkan tempatnya bersama teman-teman. Saya menyiapkan juga sumber daya manusia yang mengembangkan kontennya. Dan itu saya berharap bisa dilakukan oleh teman-teman dimanapun, termasuk yang ada di Kalimantan. Buat kontennya dan buat lingkungannya. Ya, saya bilang tadi makerspace-nya tadi, buat lingkungan berkarya. Nah, saya berharap dari hari ini kita diskusi, ya banyak teman-teman di berbagai kota di Kalimantan bisa mengembangkan poros-poros pengetahuan. Ya, poros pengetahuan lainnya. Gitu. Kalau mau pakai poros. Siap. Jadi Bang Win nih Bang Win, kalau kita flashback lagi ya dari latar belakang Bang Win tahun 2006 terpilih jadi pemuda berprestasi nasional oleh kantor Menpora. Ya. Nah, kisah hidupnya dimuat di buku catatan emas. Kisah 20 pemuda Indonesia yang mengukir sejarah. Nih, apa dulu yang dilakukan Bang Win tahun 2016 itu sampai ada penghargaan ini buat Bang Win? Ya konsistensi sih. Konsistensi soal. Jadi jangan tanya misalnya saya pernah bisnis tambak udang enggak atau jual beras apa enggak, karena saya on the track di situ. Saya terlibat mengurusin perpustakaan, mengkampanyekan membaca, saya menggerakkan orang punya keterampilan literasi, saya ikut mengkomunikasikan buku-buku bagus. Nah, jadi banyak, saya pernah bikin dulu zamannya mailing list, saya pernah bikin mailing list namanya Pasar Buku, mailing list yang terbesar di Indonesia terkait tentang komunitas baca, komunitas buku misalnya. Saya ngembangin sebuah model perpustakaan modern, kayak di perpustakaan Kemendikbud-Ristek. Kemendikbud waktu saya memimpin, saya bikin jadi sebuah model yang ada kafenya, ada mini teaternya, ada ruang anaknya, ada ruang diskusinya, ada ruang pokoknya macam-macam. Jadi orang nyaman datang situ. Ya, jadi sekarang kan banyak nih di Banjarbaru juga banyak. Tapi saya dulu yang memulainya gitu. Dan disitulah mendapat apresiasi. Termasuk ketika ada bencana, ada apa, saya memikirkan bagaimana mendistribusikan buku di tempat pengungsian, merotasi. Jadi mendekatkan orang pada bacaan. Nah, itu saya diganjar penghargaan oleh kantor Menpora. Dengan kegilaan saya itu gitu loh. Bukan kegilaan sih, konsistensi ya, sampai hari ini 2006 sampai ke sekarang 2022 berapa lama tuh? 16 tahun ya kan? Nah ya, sampai dari itu saya tetap seperti saya yang sekarang gitu. Saya yang dulu gitu. Dan itu untuk konsistensi. Ya kalau nyari rekam jejak misalnya di 2000 berapa tuh? 2007 atau apa, ada profil saya di majalah Intisari. Jadi pernah kemarin ketemu lagi majalah itu, saya baca lagi, kok masih sama yang saya lakukan ya, sama seperti yang ditulis oleh majalah Intisari 2007 yang isinya 7 halaman ngebahas tentang itu. Istiqomah lah itu, istiqomah. Jadi hari ini saya membayangkan bukan saya sentralnya, jadi saya justru menjadi teman siapapun untuk bagaimana dia menjadi penggeraknya. Jadi pilihan saya saat ini bukan tentang keterkenalan, tapi bagaimana
saya bisa jadi teman untuk orang-orang ini punya jalan Ya. literasi yang mereka pilih yang pasti beda-beda Masih beda-beda. gitu. Nah itu yang saya lakukan dan insya Allah semoga selalu konsisten sampai Ya mudah-mudahan. sekarang dan ke depan. Bang, ini mungkin di luar konteks literasi ya. Bang Win ini juga sebagai penasehat mungkin sampai saat ini masih jadi penasehat Gubernur Jakarta katanya, Pak Anies Baswedan ya. Dulu pernah juga jadi penasehat Pak Jokowi waktu jadi Gubernur Jakarta. Pernah juga katanya jadi, kalau salah mungkin dikoreksi, pernah jadi penasehat Gubernur Basuki Cahayapurnama. Ya termasuk Jarot. Ya. Pada saat kan saya ketua Dewan Perpustakaan Jakarta. Saya ketua Dewan Perpustakaan Jakarta 2 periode nih. Tapi tahun ini saya harus segera diganti untuk ada ketua Dewan Perpustakaan yang baru. Karena periode saya udah habis. Ya saya terpilih sejak zaman ya dulu SK-nya gubernurnya Pak Jokowi. Saya menjadi yang memberikan, jadi dulu kita merancang kan, saat ini jadi banyak sebenarnya gini, kalau boleh buka sedikit. Boleh. Justru banyak ide-ide saya dan teman-teman di Jakarta akhirnya menjadi program nasional. Misalnya kita merancang perpustakaan digital yang bernama iJakarta. Jakarta ya. Itu zamannya Pak Ahok. Akhirnya kan jadi ada iJogja, iRiau, ya Pak. Akhirnya jadi juga iPusnas. Saya tingkat nasional, tapi dimulai dari iJakarta. Atau tahun 2014 saya sudah merancang sebuah konsep literasi untuk kesejahteraan. Itu bahkan kita bikin kayak festivalnya. Terus sekarang kan belakangan ini Perpusnas bikin literasi untuk kesejahteraan. Jadi sebenarnya ini saya nggak mau bilang itu ide saya, tapi saya mau bilang bahwa Jakarta yang sepanjang saya menjadi ketua Dewan Perpustakaan sudah merancang banyak hal yang akhirnya diadaptasi pihak lain, bahkan nasional juga. Nah sekarang saya kembalikan, saya membuat baca di tempat dengan teman-teman untuk berharapan bahwa semua melakukan hal yang sama. Bukan untuk saya, bukan untuk mereka, tapi untuk masyarakat yang ada di tempat si baca-baca itu tadi dibuat. Mas sekarang juga saya udah ngubah salam nih. Saya nggak salam literasi lagi, saya bikin salam yang baru. Apa itu, Bang Win? Salam daya baca. Salam daya baca. Jadi ini kan logonya? D. Ini kan dari kamera D. D ini B. Salam daya baca. Oh, daya baca. Daya baca. D sama B. D dan B. Sekarang jadi bikin baru lagi. Ya, ini kenapa? Salam baru ya, daya baca ya. Ya karena hari ini literasi banyak orang melakukan sesuatu dengan ngelantur gitu. Atas nama literasi saya juga bingung ada literasi apa. Jadi akhirnya ini cuma jargon aja, tidak clear implementasinya. Bahkan saya temukan banyak orang melakukan ini dalam konteks motif ekonomi malah jadinya. Arahnya cari duit dengan atas nama literasi. Nah, jadi ini salah satu bentuk lain yang saya jalani untuk satu yang mungkin kembali ke bagaimana bukan urusan tentang minat baca, kebiasaan membaca, gemar membaca, budaya baca gitu. Itu kan ya jargon ya bagus kan nah, kita bangun sebuah konsep yang namanya daya. Jadi bagaimana kita memberdayakan pengetahuan yang kita baca untuk kita praktekkan menjadi kita berdaya. Berdaya, kita punya kapasitas, punya kemampuan. Hari ini yang namanya membaca itu ketika masuk ke tahap literasi itu sudah masuk ke membaca yang mengkomparasi, membandingkan beragam bacaan termasuk visual ya, menonton di YouTube dan membandingkan dengan buku, mendengar orang bicara, itu kemampuan kita. Kalau kita yang muslim konsepnya ikro lah. Ikro baca. Nah, jadi proses membaca yang kita lakukan yang menggunakan panca indera ini kita tarik untuk membangun potensi diri. Jadi hari ini yang perlu dibangun dalam konteks membangun kapasitas hidup itu spesialisasi. Spesialisasi pada hal tertentu yang kita kuatkan dengan bacaan yang mendukungnya. Nah, kita pilih itu akhirnya menjadi bagian dari diri kita, kapasitas kita, dan akhirnya orang kenal. Kalau mau urusan tentang literasi dengan Bang Win, kalau urusan bagaimana mau mengembangkan industri kreatif dengan Mas Handoko misalnya. Ketika orang mau ini dengan itu. Ketika orang mau belajar menulis cerpen dengan Kurnia Effendi misalnya. Kalau orang mau menulis novel bagus dengan siapa? Mau bikin biografi dengan Albertine Endah. Nah, jadi orang harus spesialisasi bukan hanya untuk dunia penulisan, tapi juga dunia keterampilan hidup. Orang kalau mau tahu bagaimana servis AC di kampung saya yang jago sih itu. Ya, betul. Ya, itu dispesialisasi kan akhirnya. Memang bidangnya dia. Jadi itu yang harus dibangun. Setiap orang harus punya jalan hidup, jalan literasinya masing-masing karena itu penghidupannya nanti. Jadi jangan sampai ya bagus kalau misalnya masih bisa hidup karena punya warisan. Tapi kalau warisannya nggak ada, dia nggak punya keahlian apapun karena kurang membaca, maka dia akan hidup dari belas kasihan orang lain. Nah, mungkin terakhir mungkin saya mau bilang
tujuan dari gerakan yang saya bangun ini dalam konteks literasi ya. Betul. Literasi itu pertama mungkin saya mau bilang bahwa literasi itu bukan membaca. Literasi itu adalah tindak lanjut dari proses membaca. Membaca itu adalah keterampilan bahasa, kemampuan berbahasa, membaca, menulis, menyimak, berbicara itu keterampilan berbahasa. Tindak lanjut dari kemampuan membaca tadi baru disebutkan keterampilan literasi. Kemampuan bagaimana dia mengolah, menindaklanjuti dari apa yang dia baca. Betul. Jadi bisa dalam konteks dia memilah-milah semua pengetahuan yang dia baca, dia pilih mana yang mau dipakai akhirnya menjadi bagian dari dirinya. Jadi itu membaca dalam konteks eksplorasi. Jadi dia menjadi bagian dirinya, akhirnya menjadi kapasitas dia, kompetensi dia, keterampilan dia. Nah, disitulah literasi menjadi penting. Bagaimana kita mengolah pengetahuan yang kita pilih menjadi bagian dari kapasitas diri kita. Nah, disitulah akhirnya setiap orang punya spesialisasi. Betul. Jadi akhirnya orang dikenal karena keahliannya, orang dikenal karena kemampuannya pada bidang tertentu, orang dikenal karena pengetahuannya yang lengkap tentang hal-hal yang menjadi bidangnya. Nah, itu yang harus penting hari ini. Jadi bukan orang yang tahu apa saja. Gitu itu udah ada kayak mesin pencari bisa online. Nah, tapi kita harus, nah itu harus konsisten. Jadi itu pilihan yang harus diambil anak hari ini ketika dia mau bersaing dengan yang lain terkait tentang kapasitas kerja. Jadi jangan sampai misalnya kayak di sini di Banjarbaru atau di Kalimantan, ketika orang-orang tidak punya kemampuan literasi karena dulu dia tidak membaca, tidak mau kapasitasnya, nanti malah orang lain dari kota lain yang ngambil kerjaan di sini. Karena dia punya kompetensi lebih baik dari kita. Karena jadi rujukan kan. Ya, jadi keterampilan literasi itu pertama memudahkan orang untuk mengambil keputusan. Keputusan hidup. Kenapa? Karena dia punya sumber bacaan. Jadi kalau ditanya apapun dia bisa jawab. Kenapa? Karena punya kosakata yang penting yang menjadi bagian dirinya. Ketika ada sesuatu yang harus dia jalani, dia bisa memutuskan. Karena dia baca. Kalau dia nggak baca kan ditanya apapun karena dia nggak punya pengetahuan. Tapi kalau dia memahami literasi dan akhirnya dia punya pilihan pengetahuan yang dia menjadi bagian dirinya, dia akan mudah mengambil keputusan. Kedua adalah bersosialisasi. Kalau orang punya pengetahuan yang baik dalam bidangnya, dia akan mudah menyampaikan pemikirannya apapun ketika berkumpul dengan banyak orang. Jadi bukan cuma sekedar menyalin sesuatu yang dia baca di koran terus dia paling tahu, oh ini artis yang baru cerai si ini, oh ini itu bukan pengetahuan. Itu baru membaca dalam konteks mendapat informasi atau hiburan. Nah, jadi dia akan mudah sosialisasi karena dia punya pengetahuan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dan ketiga, yaitu udah pasti untuk memiliki pekerjaan yang lebih jelas. Jadi kalau dia punya keahlian, maka pekerjaan semua akan datang ke dia, nggak perlu cari pekerjaan lagi. Karena dia jadi ahli. Ya mungkin kayak saya kan nggak pernah bikin surat lamaran kerja tuh sepanjang hidup tiba-tiba dilamar jadi pegawai negeri gitu. Jadi bikin surat lamaran basa-basi kan udah masuk kayak cuma buat administrasi. Benar, seumur hidup saya nggak pernah bikin surat lamaran kerja karena saya menikmati hidup saya gitu. Jadi 3 hal itu penting banget deh untuk jadi itu yang membuat saya ya menikmati hidup aja nyaman aja gitu. Ya udah jalani aja toh pasti jadi kalau kita konsisten di jalan yang kita pilih, istiqomah jalan kita pilih, insya Allah rezekinya ngikut. Amin. Jadi bukan rezekinya yang dikejar, baru nanti dibuatlah pekerjaan. Nah itu aja sih. Nice, bagus sekali. Bang Win, mungkin dulu satu pertanyaan ya. Ini secara person ya pertanyaan dari saya. Bang Win menilai ekonomi kreatif saat ini termasuk dunia konten kreator dengan segala kemajuan zamannya, bagaimana nih pendapatnya dengan ilmu pengetahuan di perpustakaan dan literasi sendiri? Kedepannya bakal sebentar aja nih. Ini gitu gimana kira-kira? Saya kebetulan kan ketua Ikatan Sarjana Perpustakaan ya se-Indonesia. Nah saat ini justru para lulusan ilmu perpustakaan dan informasi itu banyak kepake banget di dunia bisnis, dunia usaha, karena kemampuan dia mengelola memanage pengetahuan, mengolah data. Jadi ada istilah data science segala macam. Justru orang-orang yang lulusan perpustakaan yang banyak dicari untuk bagaimana mengelola pengetahuan di perusahaan, di kantor hukum, di kantor akuntan, di LSM, dimanapun. Kenapa? Ternyata selama ini kita kurang belajar tentang bagaimana memanage pengetahuan yang ada di kita. Nah itu yang menjadi penting hari ini. Nah industri kreatif harus di jalannya seperti itu. Jadi jangan sampai gini, hari ini mungkin seseorang jago menyampaikan sesuatu,
tapi itu ternyata itu cuma gimmick, cuma kulitnya. Dia cuma lihat bahan, jadi cuma kan ada istilah orang kan misalnya lihat, tiru, terus ubah dikit terus. Bukan, sebenarnya itu akhirnya itu cuma dalam konteksnya dia nggak punya pondasi pengetahuan yang lengkap, jadi cuma kulit. Jadi kalau mau mengembangkan sesuatu itu bertumbuh. Ya itu tadi, kalau pendidikannya udah bagus sejak masih di usia sekolah, maka itu jadi ketika dia membuat apapun yang disebut di dalam dunia kreativitas itu berangkat dari pondasi pengetahuan yang kuat. Jadi janganlah misalnya sekarang kan banyak kita lihat, wah lagi ramai ini kesini kreatif, nanti habis itu kreatif yang itu, kreatif yang ini, yang itu, padahal itu bukan bagian dari dirinya, dia cuma ikutin tren. Mungkin saat ini bagus, tapi bagus sebenarnya dia bikin startup untuk dijual lagi. Jadi bukan untuk sesuatu yang memang bagian dari apa yang dia kembangkan, bagian dari proses belajar dalam sepanjang dia di dunia pendidikan gitu. Nah jadi kalau buat saya, kalau mau lebih jauh, pilihlah sebuah, ya sebenarnya apapun istilahnya, mau industri kreatif, mau apa segala macam, tapi bagaimana mendapat misalnya mendapat sesuatu yang memang itu sudah bagian dari kapasitas dirinya, spesialisasinya. Nanti disitulah kreativitas yang muncul. Jadi jangan mengambil kata kreatif tapi tebak yang kesana lah, kesini lah, tapi yang penting kata kreatif. Justru kreatif yang dibangun dari kapasitas diri. Jadi itu. Jadi bukan semua bikin ini ikut, bukan. Jadi kalau kita konsisten di situ, orang akan kenal kita. Karena konsistensi kita. Konsistensi itu penting. Nah itu yang penting. Jadi disitulah kapasitas kreatif kita, kapasitas kritis kita, kapasitas kita mengkomunikasikan pemikiran dan ide-ide kita, kapasitas berkolaborasi kita terbentuk. Itu 4 kompetensi penting hari ini yang perlu dikuasai siapapun mau terjun di. Nah kalau pakai kata kreatif itu bukan milik industri doang. Jadi kata kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratif itu milik siapapun yang mengambil jalan membangun pengetahuan untuk dirinya. Membangun pengetahuan. Itu. Jadi bukan hanya identik dengan satu dunia bisnis kreatif atau apapun. Ya, ini mungkin apapun yang dikerjakan itu kreatif, bukan hanya urusannya di Parekraf atau apa enggak. Di Kemenak juga bisa kreatif, mau menjadi orang kerja di kelurahan juga bisa kreatif gitu. Para petani pun bisa kreatif, Bang. Dimanapun itu ya. Jadi jangan apapun bertani itu dibilang kreatif, pariwisata kreatif, nelayan kreatif lah. Jadi bukan itu milik Parekraf, itu memang kreatif itu ada di semua orang. Jadi jangan ditarik itu jadi cuma dipersempit maknanya. Betul. Itu sih dari saya. Siap. Ini banyak banget ilmu, sangat tercerahkan ya. Banyak banget ilmu dari Bang Win. Terima kasih banyak atas waktunya hadir di Poros Kalimantan, Bang Win. Ke depan mungkin kalau kami berangkat ke Jakarta, boleh dong, harus berkunjung dong. Boleh dong kami ke Baca di Tebet gitu. Ke depan kalau saya datang lagi ke Banjarbaru, boleh dong saya main ke Baca di Banjarbaru. Harus ada berarti. Ini tantangan nih buat kawan-kawan yang di Banjarbaru semua. Juga di kota-kota lain di Kalimantan. Ya. Semoga ini bisa semua pihak menerapkan inilah. Jadilah yang kita bicarakan gitu loh. Ada tindakan. Siap. Oke, bagaimana? Terima kasih banyak Bang Win atas waktunya. Kita semua izin pamit. Saya Zebel Ayubi. Saya Ananda Perdana Anwar. Dan ini Bang Win undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.